idza amartaha atau ajka, kalau kau suruh, kalau kau perintahkan, patuh dan taat dia. Itulah yang menyenangkan hati suami ini. Belum lagi mulutnya bercakap, dia baru mau bilang, "Mi, sudah datang minuman. Mi, sudah datang mie goreng." Begitulah yang menyenangkan hati. Ini kadang suami ini banyak menderita ketika istrinya bertanya, "Kau mau makan apa, Bang? Mau makan mie goreng apa mie kuah?" Ya terserah kau lah, kan kau nggak punya pendirian. Ya udah mie goreng aja. Kok terpaksa kali bunyinya? Ya udahlah mie kuah. Berubah cepat kali pikiran kau berubah. Kalau ada suami yang model begini, sabar ya Pak. Kalian kalau ada yang model dapat istri begini, insya Allah kalau kalian mati, kalian nggak kena azab kubur. Karena waktu mau diazab malaikat, kata malaikat, ini nggak usah kita azab, karena udah azab kali di dunia. Sekarang banyak perempuan di depan suami orang dia cantik, di depan suami orang dia wangi, di depan suami sendiri pakai daster jahitnya 13, di depan suami sendiri gayanya 3, mak lampir, sundel bolong, nyiblorong, kadang-kadang suster ngesot. Yang saya cakapkan ini tidak ada di sini. Jadi kunci mendengar, jangan sampai nanti berbisik ke kawan, ini kayaknya yang diceritakan Ustaz Somad ini aku ini. Jangan-jangan ada bocoran dari panitia ini. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza ra'aita asraka, kalau kau tengok tenang hatimu. Suami ini matanya dari tadi pagi sampai tadi malam capek. Kenapa? Yang ditengoknya brondol aja, yang ditengoknya pupuk, yang ditengoknya dodos. Dia mau menengok bidadari turun dari pokok jengkol. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Memang cantik kain katun dibeli di kayu arang. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Memang cantik kain katun dijahit kebaya. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan ketua panitia. Itu sekedar melanjutkan tradisi supaya anak-anak kita ini terlatih untuk berbicara dan melanjutkan tradisi berpantun. Mudah-mudahan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, di tengah kesibukan tetap hadir bersama kita malam ini Bapak Camat Langgam, Bapak Kepala Desa, tentu saja Bapak General Manager beserta seluruh jajaran. Ustaz Abdul Somad ini tidak adil karena yang disebutnya hanya yang ada di atas pentas saja. Tidak, semuanya saya sebutkan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayam itu umurnya sebulan sudah bisa disembelih, menetas, kasih makan, kasih minum, sebulan potong, rendang, goreng, bakar, ayam pop, ayam dangdut, ayam hutan, ayam mati. Kambing 2 tahun, kambing kacang, kambing kampung 2 tahun, kurban, potong, selesai. Kalau dia kambing domba 1 tahun cukup. Kenapa hewan-hewan ini tidak berumur lama? Karena memang misi hidupnya tidak ada. Dia hanya sebagai makanan. Hidupnya tidak dituntut untuk apa-apa. Lahir, menetas, hidup, makan, minum, kawin, potong,
masak, selesai. Tapi manusia tidak begitu. Manusia ini unik. Ayam dimakan, kambing dimakan, sapi dimakan, ikan dimakan, dan ketika dia mati, dia dimakan cacing. Tapi jangan gara-gara ini besok lalu kita makan cacing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau binatang itu begitu pendek umurnya, begitu singkat usianya, tapi dia bermanfaat untuk orang banyak. Dagingnya dimakan, bulunya bisa untuk menghilangkan debu. Lalu kemudian manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk apa? Maka kita dikasih Allah hidup sampai malam hari ini. Siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Yang paling mulia kata Nabi, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang bermanfaat untuk orang lain, insyaallah. Amin. Yang tampil ke depan ini protokol Ustadz Fadli Rahman. Beliau ini ketua kelas saya waktu kami kuliah di IAIN tahun 96, senior saya. Yang tampil di sini Qoli tadi, Ustadz Sabbih Lubis. Beliau mahasiswa saya di Fakultas Usuluddin. Jadi kami sebetulnya reuni UIN malam. Protokol kita memberikan kata sambutan, tapi sesungguhnya ada orang-orang yang mendatangkan manfaat, tapi dia tidak tampil ke depan. Siapa dia? Yang memasang tenda ini. Saya sampai sekarang, kenapalah tenda ini kanan kiri? Nah ini nggak bisa kita tanya, karena itu tukang masang tidak ada memberi kata sambutan di depan. Apa alasan dia? Biasanya tenda dipasang di depan, artinya yang datang duluan dapat tenda, tidak kepanasan. Ini acaranya malam. Tidak ada tadi Ustadz Fadli Rahman memanggil, berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari pemasang tenda. Tidak ada. Tapi dia bermanfaat. Semua yang sudah bersusah payah hingga terwujudnya acara malam ini, mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Seorang ayah mencari nafkah, menyekolahkan anak, ibu di rumah. Jadi kalau ada orang mengatakan apalah perempuan ini, perempuan juga mendatangkan manfaat, mengandung ibadah, menyusukan ibadah, melahirkan ibadah. Makanya kalau ada tetangga yang rese, kau ini tiap tahun hamil ibadah. Dia yang hamil, orang lain pula yang ribut. Kenapa kau ngurus aku? Yang hamil aku, yang ngidam aku, yang melahirkan aku. Kau tinggal menengok aja pun gak sabar. Sebetulnya hidup ini tidak terlalu berat. Yang berat itu komentar orang. Betul? Oh, banyak yang ngaku ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci yang pertama, apa judul pengajian kita malam ini? Memang nggak ada judulnya. Kunci yang pertama hidup ini supaya kita tidak sibuk memikirkan urusan orang lain adalah apa manfaat saya untuk hidup ini. Hampir tidak ada manusia ini yang tidak bermanfaat. Makanya awal pengajian tadi saya mulai dari ayam dulu. Kalau ayam saja bermanfaat, kambing pun bermanfaat. Maka jangan sampai kalau ada manusia yang tidak bermanfaat, apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka macam, maaf kasar bunyinya, bukan kata saya, ayat Al-Quran. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang, balhum adhal, lebih hina daripada binatang. Kalau ada kambing 2 tahun kita pelihara, kita jaga, dimakannya pucuk ubi yang kita tanam, masuk dia ke dalam, terberak dia kemana-mana, sabar. Habis 2 tahun hari pembalasan. Tengok nanti hari raya kurban, ku sembelih kau kambing. Kita bisa makan kambing, kita gulai kambing, kita potong kambing, kita sate kambing, kita sop kambing. Selesai kita makan kambing, berkunang-kunang, kolesterol, darah tinggi. Tapi kalau ada kawan
2 tahun berkawan sama kita, mengganggu kita, menganiaya kita, menzolimi kita, cakapnya kasar, sumpah serapah, bayar hutangnya tak pernah tuntas. Ini kawan begini kalau 2 tahun kita sembelih, langsung kita ditangkap Pak Kapolsek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang selama ini hidupnya tidak bermanfaat, sejak tabligh akbar malam ini, mulai besok dia bermanfaat insyaallah. Amin. Seorang suami bermanfaat untuk istrinya. Kenapa? Karena suami memberikan 5 kepada istri. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Belum makan, udah jam segini. Yang kedua, pakaian. Kalau saya tengok ini semua udah dikasih pakaian. Di kota-kota besar sekarang banyak perempuan yang tidak dikasih pakaian sama suaminya. Tinggi 160 dikasih kain 60. Duit tidak dikasih untuk tukang jahit, akhirnya banyak resleting belum berpasang. Makan sudah, pakaian sudah. Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu sudah dikasih tempat tinggal? Alhamdulillah. Tadi waktu masuk saya tengok bagus-bagus rumah orang sini. Saya bilang, kata Ustadz Fadli Rahman, ini rumah perusahaan. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah. Yang ketiga, keempat, pendidikan. Istri mendidik suami. Bagaimana cara baca Quran, bagaimana cara idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, wakaf, bagaimana cara membaca Al-Fatihah, bagaimana cara mengaji. Saya tanya, ibu tak usah jawab, jawab aja dalam hati. Pernahkah suami ibu mengajar ibu sholat? Kenapa Ustaz bilang jangan jawab? Karena nanti kalau jawab, sebelah bilang, sama laki kita. Pernahkah suami ibu mengajar ibu baca Quran? Mudah-mudahan tidak usah dijawab pakai lidah, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Dijawabnya dengan amal. Malam ini langsung dia akan mengajak ibu tahajud nanti malam insyaallah. Amin. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my honey. Wake up artinya bangun, my honey. Honey itu adalah madu yang manis. Madu katanya sekarang banyak bercampur dengan gula merah palsu, tapi di Langgam ini kabarnya madu asli. Apa tandanya asli? Kalau kita bawa ke rumah bini kita mengamuk. Usah jangan ingat itu. Makan sudah dikasih, pakaian sudah dikasih, rumah sudah dikasih, pendidikan sudah dikasih, masih kurang. Suami memberikan perhatian. Banyak sekarang suami tidak perhatian lagi. Kenapa? Karena lebih banyak memperhatikan handphonenya. Oh, betul kata orang. Banyak sekarang suami tidak lagi memperhatikan istrinya karena dia lebih banyak memperhatikan istri tetangganya. Dan yang saya ceritakan ini tidak ada di Segati. Yang saya ceritakan ini adanya di, pokoknya jauh lah. Adapun yang di sini ini baik-baik semua insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai suami bermanfaat untuk istrinya. Lalu istri bagaimana pula? Istri bermanfaat untuk suami. Apa manfaat istri? Hunna libasul lakum. Istri menjadi pakaian bagi suami. Aib suami, cacat suami, kekurangan suami, yang menutupinya istri. Betul bu? Betul kata orang. Bapak kan yang kami tahu di sini, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak GM, Bapak Kades, Bapak Kados, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW. Kami tahunya laki-laki yang sempurna, yang perfect, tapi segala kekurangannya, bahwa sempaknya berlubang. Yang tahu itu adalah istrinya, segala kekurangannya. Maka suami yang baik bagaimana? Menunaikan kewajibannya. Istri yang baik
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitaha sarrakka." Kalau kau tengok dia senang hatimu, itu tanda istri yang baik. Setiap ditengok senang hati. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kalau nengok dia senang hati saya. Siapa? Bini kawan saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka berusahalah tampil cantik, wangi, bagus di depan suami sendiri. Sekarang banyak perempuan di depan suami orang dia cantik, di depan suami orang dia wangi, di depan suami sendiri pakai daster jahitnya 13, di depan suami sendiri gayanya 3, mak lampir, sundel bolong, nyiblorong, kadang-kadang suster ngesot. Yang saya cakapkan ini tidak ada di sini. Jadi kunci mendengar, jangan sampai nanti berbisik ke kawan, ini kayaknya yang diceritakan Ustaz Somad ini aku ini. Jangan-jangan ada bocoran dari panitia ini. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza ra'aita asraka, kalau kau tengok tenang hatimu. Suami ini matanya dari tadi pagi sampai tadi malam capek. Kenapa? Yang ditengoknya brondol aja, yang ditengoknya pupuk, yang ditengoknya dodos. Dia mau menengok bidadari turun dari pokok jengkol. Sudahlah dia di kantor letih, di jalan berdebu, matanya panas, tiba-tiba sampai di rumah yang ditengoknya mak lampir, merepet tak berhenti-berhenti. Paksa dibacakannya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan rumah kita semua menjadi surga kita insyaallah. Idza amartaha atau ajka, kalau kau suruh, kalau kau perintahkan, patuh dan taat dia. Itulah yang menyenangkan hati suami ini. Belum lagi mulutnya bercakap, dia baru mau bilang, "Mi, sudah datang minuman. Mi, sudah datang mie goreng." Begitulah yang menyenangkan hati. Ini kadang suami ini banyak menderita ketika istrinya bertanya, "Kau mau makan apa bang? Mau makan mie goreng apa mie kuah?" Ya terserah kau lah, kan kau nggak punya pendirian. Ya udah mie goreng aja. Kok terpaksa kali bunyinya? Ya udahlah mie kuah. Berubah cepat kali pikiran kau berubah. Kalau ada suami yang model begini, sabar ya pak. Kalian kalau ada yang model dapat istri begini, insya Allah kalau kalian mati, kalian nggak kena azab kubur. Karena waktu mau diazab malaikat, kata malaikat, ini nggak usah kita azab, karena udah azab kali di dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika lelah badan di kantor, capek di kebun, sampai di rumah disambutnya, dibukanya pintu. Tala'al badru alaina. Badru itu kan bulan purnama. Dibukakannya pintu, sudah terbit bulan purnama. Bulan purnama itu kan putih terang benderang, padahal laki itu hitam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Apalah yang mau dicari suami ini? Yang dicarinya adalah ketenangan, dan ketenangan itu ada pada istrinya. Jadi kalau saya tengok dari senyuman bapak-bapak dan senyuman ibu-ibu malam ini adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini kalau saya tengok dari senyum jamaah malam ini adalah orang-orang yang hidupnya tak punya masalah dan tak ada utang. Ustaz tahu dari mana? Karena orang kalau dia banyak masalah hidupnya, setengah mati kita mancingnya pakai pantun, nggak bisa ketawa. Kalaupun ketawa, ketawanya itu tertahan. Tapi malam ini saya tengok lepas. Ini menunjukkan memang nggak ada hutang. Mudah-mudahan yang ada hutang segera lunas insya Allah.
Banyak juga yang berhutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita ukur malam ini. Kita kalau ngaji itu jangan pengajian itu untuk mengukur orang, pakai untuk mengukur diri sendiri. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah. Amin. Pak Camat bermanfaat untuk satu kecamatan Langgam. Satu kecamatan terdiri daripada desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan terdiri daripada RW di bawahnya RT. Bermanfaat untuk satu kecamatan. Bayangkan pahalanya itu. Bapak Kapolsek bermanfaat untuk satu Kapolsek, kepala polisi sektor kecamatan. Kalau di atasnya Kapolres, di atasnya Kapolda, di atasnya Kapolri, maka satu kecamatan ini selamat. Tak ada ayam orang hilang, tak ada kambing orang hilang, terjaga, terpelihara. Suami-suami yang nakal diceramahi tak mempan, tablik akbar tak mempan, lapor ke Pak Kapolsek. Pak Kapolsek tak perlu ceramah, dia cukup dengan pistolnya aja. Mana suami yang nakal, ada ginjalnya yang mau dicubit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Saya tak Polres Pak Ustadz, saya tidak GM Pak Ustadz. Pak GM bermanfaat untuk satu perusahaan PT MUP Segati. Ustadz tahu dari mana? Ada tulisannya itu. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain? Saya tidak GM Pak Ustadz, saya tidak Kadis Pak Ustadz, saya tidak camat Pak Ustadz, saya tidak polisi Pak Ustadz. Bermanfaat untuk anak binimu di rumah. Kalau di rumah pun kau tidak bisa bermanfaat, bagus kau mati. Ngabis-ngabiskan beras saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk diri sendiri. Duit habis untuk narkoba, duit habis untuk ganja, duit habis untuk sabu-sabu. Kemana gaji kau habis? Game online. Dapat duit dari mana? Pinjaman online. Dapat duit untuk apa? Judi online. Ingat, nerakanya offline. Drone sudah menyala di atas. Lambaikan tangan ke atas. Agak-agak setengah jam lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sudah bermanfaat untuk lingkungan saya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tadi sebelum kemari saya dikasih makan sama Ustadz Fadli Rahman di rumah beliau. Makan kami, dikasihnya saya makan rotan. Patutlah acara malam ini tak ada kursi. Rupanya udah habis rotan kena kunyah. Di Riau ini makanan orang bukan tentang rotan, paku. Dah habis makan rotan, makan ikan baung. Masya Allah, tak usahlah saya ceritakan rasanya. Yummy. Habis itu saya tengok ramai tamu Ustadz Fadli Rahman. Lalu saya tanya, apa ini? Siapa yang datang ini? Ini adalah korek. Korek. Apa korek ini? Komunitas, apa namanya Ustaz? Komunitas relawan kampung. Korek namanya. Komunitas relawan kampung. Apa kerja komunitas relawan kampung ini? Mencari kalau ada orang susah yang atap rumahnya bocor, menggantikan atap rumahnya. Allahu Akbar. Ada buat proposal minta bantuan? Enggak ada. Yang penting bisa bermanfaat buat orang lain dan lintas usia, lintas komunitas. Ada yang tua, ada yang setengah muda, ada yang anak muda, semua bekerja sama. Dan kalau kami mau membersihkan kebun, kami beri racun sama-sama, kami membersihkan meracun kebun sama-sama, bersemangat. Jadi hidup sendiri ini tidak enak, mesti beramai-ramai. Nggak ada lo, nggak rame gesti. Jadi ketika kita bisa bersama-sama, berjamaah, nilai yang baik. Maka saya ketika disampaikan di mana acara ini nanti, datang Pak Misnan, kawan SD saya dulu di Kisaran.
Datang dia ke rumah, nanti Ustadz Somad ceramah di tempat kami, kata. Di mana? Masuk ke langgam, terus habis langgam tuh masuk lagi ke dalam, namanya Segati, terus ada perusahaan. Saya segan bertanya, sebetulnya dalam hati saya bertanya, ada tak orang di situ? Jangan tersinggung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya malam ini bahagia sekali bisa kita berkumpul, bisa kita bertemu, bisa kita bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sehat tapi tak bisa lagi jumpa orang. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Meeting, browsing, mancing, meeting. Tak ada yang lagi bisa dilakukan. Berjumpa pun tak bisa, ngobrol pun tak bisa, asik menengok handphone. Tapi malam ini kita masih berjumpa. Berapa banyak orang yang ingin jumpa tapi tak bisa berjumpa. Kenapa? Karena sudah terbujur di ruang ICU. Tulis besar di situ ICU. Itu bukan ICU Pak Ustaz. Terus ICU. ICU artinya aku bisa melihatmu. ICU, you don't see me. Aku iso ndelok sampean, sampean orang iso ndelok aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang Jawa sini? Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan masyarakat, cukupkah itu? Tidak. Karena nanti ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, kau sudah bangun sekolah, kau sudah bantu atap masyarakat yang bocor, kau sudah berikan sumbangan, kau sudah berikan sedekah, tapi ternyata amal ini berguguran, amal ini jatuh, atapnya melayang terbang, dindingnya copot dan lintang pukang. Kenapa? Karena tiangnya tumbang. Tiang dari segala amal kita adalah apa pula somat? Sholat. Kenapa pentas ini bisa tegak berdiri? Tiangnya adalah sholat. Suami kalau tidak sholat, istri kalau tidak sholat, kalau sampai ada satu masjid musola surau langgar tidak dilaksanakan sholat di situ, zuhur tidak ada, asar tidak ada, karena sibuk kerja, karena karyawan, karena perusahaan, sampai kosong, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan, kesetanan. Jangan heran kalau RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan. Camat jangan, ada orang. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Hayya 'alas shalah. Panggilan Allah Subhanahu wa taala tak ada orang peduli. Tapi kalau pejabat yang manggil, besok datang ke kantor jam 7, siap. Jam 6.30 sudah datang. Padahal cuman mau gaji 3 juta 5 juta sebulan. Tapi hidup, nyawa, berapa harga buah pinggang pencuci darah, berapa harga paru-paru yang menyaring nafas, berapa harga jantung yang berdegup dan berdetak yang menyalurkan darah. Kita tidak pernah bayar ini. Allah cuman minta kita angkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang sombong, yang angkuh, tak mau datang sholat, pada akhirnya ayyalah sholat, nggak mau datang sholat, pada akhirnya dia tetap juga akan dibawa ke masjid. Kakinya tidak perlu melangkah. Kenapa? Karena dia sudah di atas mobil gratis, namanya ambulan. Mobil itu gratis, disediakan pemerintah, syarat naiknya 2, sakit mati, diturunkan jenazahnya. Sekarang saya masih dipanggil Al Mukarram Ustadz Abdul Somad. Sekarang saya masih dipanggil
Ustadz sholat sini sebentar. Tapi nanti ketika ruh sudah keluar dari jasad, badan ini tidak lagi ada nyawa, maka nama kita tak dipanggil orang lagi. Selesai sholat langsung imam memanggil, apa kata imam? Mana jenazahnya? Nama kita yang dipanggil tidak lagi dipanggil. Mana jenazahnya? Apa kata imam? Masukkan jenazahnya. Apa kata imam? Letakkan jenazahnya. Kita sudah menjadi orang ketiga. Mana jenazahnya? Nama tidak lagi dipanggil. Saya sangka yang drone itu yang lampu merah di sana, rupanya tiang Telkom. Kenapa drone di sana bunyinya di sini? Nama kita pun tidak lagi dipanggil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang disebut hanya jenazahnya. Yang membedakan orang manusia status pakaian. Pakaian Pak Camat lain, pakaian Pak GM lain, pakaian Babinsa lain, pakaian Babin Kamtipmas lain. Kenapa ada pula ustazah satu lagi? Pakaian lain, tapi nanti sampai masanya pakaian kita ini dibuka. Perbuatan yang paling sering kita lakukan membuka kancing. Pagi membuka kancing, siang membuka kancing, malam membuka kancing, ganti baju. Nanti sampai masanya pakaian ini dibuka, diganti dengan kain batik. Berganti semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan yang paling sering kita lakukan dan perbuatan itu paling ringan? Perbuatan yang paling ringan, paling sering kita lakukan mengedipkan mata, berkedip mata. Belum pernah saya menghitung berapa kali saya berkedip sehari. Kalau ada Bapak Ibu yang ngitung, tolong angkat tangan. Mengedipkan mata yang paling mudah, paling ringan. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, biji mata menengok ruh keluar. Itu makanya orang mati itu matanya melotot, menengok ruhnya keluar. Dan tidak ada orang yang bisa menutupkan matanya kembali. Semuanya terbuka. Istri bangun pagi menengok mata suami melotot, dia pun melompat ketakutan. Yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Begitu menengok kita melotot, dia pun ketakutan. Dia pergi memanggil imam masjid, imam lah yang akan menutupkan mata. Kalau bapak nggak percaya, pura-pura mati malam ini. Dek. Takutnya kita bercanda, malaikat serius. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Pejabat, pengusaha, orang kaya mati ada penggantinya. Banyak pejabat langsung ada penggantinya. Tapi kalau sholat ini kita tinggalkan, tidak ada penggantinya. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menembus sholat kecuali sholat itu sendiri. Makanya anak-anak kita nih, kita ajak dia sholat. Muru auladakum bis sholat. Suruh anak kamu sembahyang. Wahum abna'u sab'an sinin. Ketika dia berumur 7 tahun. Saya memang kalau ceramah insya Allah berkat pertolongan Allah bisa. Tapi anak-anak kita, anak saya masukkan ke sekolah. Kenapa? Karena yang bisa mendidiknya hanya guru. Dan alhamdulillah ada di tempat kita SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Kenapa terpadu? Karena dia belajar fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, tapi dia juga belajar akidah, akhlak, fikih. Bagaimana cara sholat, rukun, syarat, wajib, sunat, fikih. Bagaimana cara mengenal Allah, tauhid. Bagaimana bahasa Arab, Quran, hadis. Maka disebut dia terpadu. SDIT, terpadu. Kalau kita bukan kiai, kita bukan alim ulama, kita bukan ustadz, tapi kita ingin dapat pahala, maka kita support 1 seng, 2 sak semen, batu kerikil, batu bata, masukkan duit. Kota ini saya tengok berkeliling-keliling aja, tapi tak ada yang masuk.
Anak-anakku yang bawa kotak masuk, ibu-ibu yang tidak bawa dompet lupa, itu kotaknya besar, masukkan cincin, gelang, anting, handphone, masukkan. Anak-anakku yang bawa kotak masuk, insya Allah resmi kotaknya. Kotak jangan cuma dibawa, naik ke satu ke atas. Dan ini banyak ikan-ikan toman di atas ini, ikan baung ada, ikan hiu pun ada. Bapak ibu yang dimuliakan, sapu-sapu pun ada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit yang kita simpan pagi petang, duit sawit, duit brondol, duit pupuk, duit meruning, duit upah, duit karet, duit gotah, sampai masanya duit itu hilang, tinggal. Tidak ada orang mati buat duit. Duit yang kita bawa mati itulah yang masuk ke dalam kotak-kotak itu, dibelikan 2-3 tak semen, dibelikan ke batu bata, dibangunkan ke kelas. Anak-anak mengaji pagi, petang, sore, mengalir pahalanya. Waktu menyerahkan duit itu, niatkan ini untuk wakaf almarhumah ibu saya, ini untuk almarhum ayah saya. Insya Allah mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Duit disimpan, duit ditabung, masukkan ke bank. Saya heran juga, kenapa tiba-tiba jantung saya ini tak normal, bergetar. Rupanya kotak itu sudah dekat. Ya ada sensornya kotak. Kotak infak pembangunan SDIT Darul Hikmah Segati. Masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah tak. Udah dipoto teh. Apa salahnya dibuatkan rekaman videonya pendek, buatkan slow motion. Masukkan lagu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah amal kita ini ikhlas, diterima Allah Subhanahu wa taala. Duit disimpan masuk kotak, duit disimpan masuk lemari, duit disimpan masuk ke kamar, duit disimpan masuk ke bank. Tiba-tiba kita mati, apakah duit itu dibawa mati? Tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Manalah duit yang dibawa mati? Itulah duit yang ada di dalam kotak. 2-3 sak semen, rumah 1000 sak semen tinggal, habis. Saya sudah banyak menengok, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Orang kaya mati, orang miskin mati lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat-pejabat mati, polisi ada Pak Kapolsek, berani kalian kuat-kuat. Ustaz, astagfirullah. Tahunya saya akan mati juga, cuman jaga juga lah perasaan kami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita akan mati. Baju yang kita pakai berubah menjadi kain kafan, cincin yang kita pakai dicopot, dilepas orang. Pada akhirnya rumah kita yang menggambar, kita mencari tukang, kita mencari arsitek, kita menengok petang dan pagi. Kamar kita pun digantikan orang lain. Rumah dijual berganti dengan tuan yang baru. Surat tanah berganti dengan nama orang lain. Akta notaris dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Surat STNK BPKB, tanya sama Pak Kapolsek, diganti dengan nama orang lain. Ada satu lagi yang berganti Pak, ada satu lagi yang berganti. Tolong kuatkan jiwa, tarik nafas. Surat nikah berganti dengan nama orang lain. Mereka ini menunggu hanya 4 bulan 10 hari. Kalau meninggal kita bulan November, Maret pula. November meninggal, Desember, Januari, Februari, Maret dia sudah halal bihalal dengan laki yang baru. Maret Idul Fitri dia sudah pergi bergandeng tangan dengan brownies, berondong manis. Sore-sore mereka jalan di Segati pakai motor, bunyi knalpotnya bep 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 bep, pengantin baru bep 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 bep.
aja sebetulnya motornya, cuman pegangan pinggang pengantin baru. Bertanyalah lakinya yang baru ini ke bininya ini, mana kubur laki kau dulu dek? Saking kuat pegangnya nggak bisa nunjuk pakai tangan, pakai kaki. Tuh sana menunjuk kubur kita pun pakai kaki, Pak. Tolong akan datang, jangan diundang lagi Ustaz Somad ini Ustaz provokator ini, merusak hubungan kita. Saya datang bukan ingin merusak hubungan kalian guys, saya cuman mau menyadarkan kita semua bahwa kita akan mati. Tapi jangan gara-gara ini besok Pak GM mengumpulkan semua karyawan lalu ditanya bagaimana kualitas buah, bagaimana minyak kita, bagaimana sawit kita. Pak, kita mau mati Pak. Bukan itu maksud saya. Justru karena ingat mati itu kita semakin semangat kerja. Justru dengan ingat mati itu kita semakin semangat cari duit. Besok datang ke SDIT. Assalamualaikum Bapak Ketua SDIT, berapa kelas lagi, berapa kamar mandi, berapa toilet, berapa kursi. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini hidup tidak lama. Coba renungkan berapa kawan SD yang sudah mati. Pak Misnan, kita taman SD 1990 di SD Al-Wasliyah Kisaran, Jalan Cokro, Simpang, Jalan Mas Mansur. Berapa kawan SD kita sudah meninggal. Ustadz Fadli Rahman, kita sama-sama kuliah di IAIN, masuk tahun 1996. Berapa kawan kita yang seangkatan yang sudah meninggal dunia. Kalau ditengok badan, kawan-kawan kami itu lebih sehat, lebih berotot, dia lebih dulu meninggal. Saya yang ditengok orang, kayaknya Ustadz ini nggak lama lagi nih, masih hidup sampai sekarang. Kenapa kita masih hidup? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai November 2025? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amala. Yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan amal kita amal yang paling baik insyaallah. Amin. Syahadat, sudah tiap hari bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah. Sebelum akad nikah, kemarin saya jadi saksi nikah. Apa kata Pak Kua? Bersyahadat ya, calon menantu, calon mertua, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu Pak. Nanti Bapak kalau disuruh bersyahadat, adik-adik yang mau menikah, kalau disuruh Pak Kua syahadat begitu, syahadat. Jangan ada orang mau nikah, syahadat ya, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Istighfar, istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi. Kenapa? Karena mungkin iman kita lepas. Itu kenapa kedua mempelai itu disuruh bersyahadat. Kenapa bapaknya disuruh bersyahadat? Mungkin bapaknya pezina, mungkin bapaknya peminum khamar, mungkin bapaknya pecandu narkoba. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Tiga orang ini mesti adil, walinya adil, saksinya dua adil. Itulah kenapa wali itu disuruh bersyahadat, karena mungkin dia fasik. La yazni ina yazni, zani ina yazni wa huwa mu'min. Pezina imannya copot. La yasriqu sariqu ina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri imannya copot. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa mu'min. Peminum khamar, pemakai ganja, penghisap sabu-sabu, pemakai morfin, peminum pil anjing gila, pemakan kecubung, imannya copot. Yang meriwayatkan hadis ini
sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mendengarnya sahabat Abdullah bin Abbas, muridnya namanya Ikrimah. Kata Ikrimah, ayun zaul iman, apakah iman itu bisa copot? Bisa iman itu copot dari badan kita? Fasyabbaka baina asabi'ihi, dijalinnya jari jemari. Syabbaka itu dijalin, setelah dijalin ditarik. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Rupanya iman itu bisa lepas dari badan. Iman lepas dari badan. Ina ta'aba, ketika orang bertobat, ada. Iman lepas ketika berzina, iman lepas ketika mencuri, iman lepas ketika minum khamar. Ketika dia bertobat, imannya balik lagi. Bagaimana ketika orang berzina, iman lepas, datang malaikat maut. Atu-atu berzina, makan pil obat kuat, sama macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletup, mati dalam keadaan berzina. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Bayangkan ketika iman sedang lepas, datang malaikat maut. Niat mau mabuk, ambil kopi, tuang spiritus, niat mau mabuk, mati. Nimda tema taya bawati, mampus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang waktu kita mati nanti. Makanya malam ini kita bersolawat, terngiang di telinga kita nanti waktu kita mau mati. Tak usah kita teruskan, terbayang pelut kuning sama ayam panggang. Itulah yang terngiang di telinga kita, yang suka marhaban, yang suka solawatan, yang suka berzikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi di rumah Ustaz Fadil Rahman kami berzikir la ilaha illallah. Itulah yang akan datang di telinga waktu mau mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang didengarnya macam-macam, pas mau mati tiba-tiba terdengar datang suara tuh terngiang, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya mati kalimat yang terakhir dari mulut kita adalah la ilaha. Mulut mengucapkan la ilaha illallah, bibir mengucapkan la ilaha illallah, lidah mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati mengingat sawit, namanya zikir brondol. Mulut mengucapkan la ilaha illallah, lidah mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati mengingat gaji tak cair, namanya zikir gaji 13. Jadi macam mana mensinkronkan antara mulut dengan hati? Tak ada jalan lain kecuali ikut suluk. Ada suluk di Segati. Saya berumur 40 tahun, tahun 2017. Sekarang umur 28. Loh, kok makin muda Pak Ustaz? Umur itu kan bukan masalah angka, masalah rasa. Bulan Januari 2017, umur saya 40 kurang 4 bulan. Karena saya lahir 18 Mei. Saya bersuluk di Kabupaten Pelalawan bersama dengan Buya Somad, dibimbing oleh anak beliau Khalifah Mudo Al-Mukarram Ustadz Zulkarnain. Bersuluklah kami. Apa kerja waktu suluk itu Pak Ustadz? Mandi jenazah, dimandikan. Habis itu pakai kain seakan-akan kita sudah mati, kain kapan. Setelah itu dibisikkan ke telinga sebelah kanan talqin la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang yang nakut-nakuti saya, Ustaz hati-hati Pak Ustaz, nanti Ustaz mati. Aku sudah pernah mati, sudah dimandikan, sudah pakai kain kapan, sudah dibisikkan la ilaha illallah. Setelah itu 10 hari saya stop semua jadwal ceramah, saya offkan, tak ada kegiatan, saya matikan handphone 10 hari. Apalah kerja selama suluk itu? Zikir. Apa zikirnya?
Allah 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 di dalam. Berapa kali sehari? 70.000 kali, 100.000 kali, tak putus. Supaya apa? Supaya mulut menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, hati tak putus Allah 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 Allah. Mudah-mudahan hati kita termasuk hati yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau ikut suluk Pak Ustaz. Oh, jadi kalau nggak mau ikut suluk enggak? Ini bukan suluk namanya, ini pelatihan zikir. Kalau pelatihan saya mau Pak Ustaz. Sama lah itu bonga. Kadang orang ini banyak terjebak pada nama. Kalau suluk nggak mau, tapi kalau pelatihan mau. Ya suluk itu isinya melatih supaya berzikir. Kita ini semakin tua, mulut kita tuh mau bercakap aja. Saya sudah banyak pengalaman, asal saya tengok orang tua bercakap tak berhenti-berhenti, macam kaset rusak, macam mesin pompong, Tapi saya tengok orang-orang bersuluk ini kalau sudah tua dia tak bercakap lagi, tapi tangannya yang sibuk memetik tasbih, tapi tasbihnya kencang. Apalah zikir mereka ini? Rupanya zikirnya Allah 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 Allah. Sehingga dia sibuk dengan zikirnya, sehingga dia sibuk dengan dirinya, sehingga dia sibuk dengan Tuhannya, sehingga dia tidak memikirkan orang lain. Ini kita kalau tidak latihan zikir bersuluk ini, semakin kita tua, menengok anak orang, menengok laki orang, menengok bini orang, menengok cucu orang, menengok mobil orang, menengok rumah orang. Nampak mobil orang, demam. Nampak rumah orang baru, ICU. Nampak bini orang baru, mati. Saya Pak Ustadz berzikir juga. Kapan? Pas mati lampu, takut hantu. Saya berzikir juga Pak Ustadz. Kapan? Pas bangun malam ke dapur, takut kencing, setengah kencing itu keluar. Kita berzikir waktu senang, waktu lapang, waktu susah, waktu bahagia. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir menyebut mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Ada tempat bersuluk di Segati? Kalau ada orang Segati yang tidak bersuluk, sama macam ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi tidak mau. Lapangkan, luangkan waktu. Hidup nih kalau ditunggu kosong tidak akan pernah kosong. Aku nantilah berzikir Pak Ustadz setelah anak ini agak besar sikit. Ini anak ini kecil menangis, ini menangis. Besar sikit Pak Ustadz, anak besar makin susah, makin repot. Nantilah Pak Ustadz setelah anak ini kuliah. Anak kuliah sibuk pula. Kenapa? UKT-nya mahal. Nantilah Pak Ustadz setelah anak ini sarjana. Anak sarjana tak sempat juga berzikir. Kenapa? Sibuk pula ditanya orang, udah kerja di mana? Nantilah Pak Ustadz setelah anak ini nikah. Setelah anak nikah tak sempat juga berzikir. Kenapa? Karena anak itu nikah, dititipkannya pula anak dia ke rumah kita. Berapa banyak ibu-ibu yang dulu tak ikut pengajian, sekarang pun tak juga pengajian. Kenapa? Karena asik menggendong cucu. Saya bukan melarang bapak ibu jaga cucu, silakanlah. Tapi ingat, bekal kita nanti menghadap Allah adalah marabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man imamuka, man ikhwanuka. Itu tidak bisa dijawab dengan menghafal, karena itu bukan pertanyaan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Tapi kita bisa menjawabnya dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sampai masanya kita akan menghadap Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang sekarang gagah, yang sekarang muda, yang sekarang kaya, sampai masanya tua dan lemah. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa man nu'ammirhu. Masih ada wirid Yasin di Segati? Alhamdulillah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya. Dulu telentang, saat tua nanti pun telentang. Yang sekarang gagah perkasa. Suami saya Pak Ustadz gagah perkasa, mengamuk, meninju, memukul, meninju, menunjang, menyipak. Itu orang apa kerbau?
Dulu Pak Ustadz mau ngamuk-ngamuk, marah-marah. Terus sekarang alhamdulillah Pak Ustadz sudah berhenti, stroke Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang sakit diangkat Allah penyakitnya, amin. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau bapak sekarang baik, tutur katanya santun lembut, kalau sekarang bapak orangnya baik, sampai masanya kita tua terbaring, mereka akan menyuapi kita dengan suapan yang indah. Tapi kalau sekarang kita sombong, angkuh, petantang, petenteng, sampai masanya anak kita pergi dengan istrinya dan kita terbujur kaku sendirian, disitulah mereka datang, hari pembalasan. Dulu sombong, mati kita, bukan pakai sendok, skop bawa, baru kita tahu kau yang dulu sombong kan. Kalau kita baik, mereka akan membisikkan ke telinga kita kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tapi kalau kita sombong, kita angkuh, mereka bisik juga, tapi bunyinya lain. Mana surat tanah? Betul bu? Betul kata mereka. Gawat ini pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mau hanya sehidup, tapi kita mau sesurga. Sehidup sesurga, amin. Jangan bilang sehidup semati, karena nggak ada orang mati bersama. Sehidup semati saya, maksudnya aku hidup kau mati. Jangan sehidup semati, sehidup sesurga. Ibu insya Allah masuk surga sama bapak, amin. Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Bapak? Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain pas saya tanya, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Bapak? Diam orang. Pas ditanya, kenapa bapak tadi waktu kutanya masuk surga bapak diam? Sedang di dunia aja aku udah nggak tahan Pak Ustadz. Apa maksudnya nih? Cemana lama mau tahan Pak Ustadz? Ditanyanya terus, gaji mana, kunci motor mana, duit mana, mau pergi dikasihnya 2.000 untuk parkir Pak Ustadz. Sebetulnya Pak, mereka itu sayang sama bapak, karena kalau duit banyak nanti diganggu pelakor. Betul kan Bu? Betul betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehidup sesurga, dan kita sudah meninggalkan anak-anak yang insya Allah iman mereka asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Angin puting beliung tidak akan patah, tidak akan goyah, karena akidahnya tauhid la ilaha. Mudah-mudahan anak kita semuanya mati dalam keadaan muslim dan masuk surga bersama kita semua insya Allah. Yang ditanamkan ke dalam diri anak, jangan sampai kau kafir, jangan sampai kau murtad, na'udzubillah, jangan sampai kau tinggalkan agama ini. Aku ingin kau masuk surga bersama aku, bersama ayahmu, bersama datuk nenek moyangmu dalam surga Jannatul Firdaus. Karena pukulan internet, Facebook, macam-macam. Pak Ustadz katanya internet tuh nggak bagus Pak Ustadz. Ada yang bagus. Katanya YouTube tuh tak bagus. Ada yang bagus di YouTube, itu namanya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ada rezeki bayar zakat, ada rezeki infak sedekah SDIT, tabung-tabung murah rezeki. Mudah-mudahan kita bisa berumrah ke Baitullah. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat infak zakat sedekah sudah, haji sudah. Sempurnalah Islam kita. Beriman begitu juga, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk, rukun iman sempurna, rukun Islam sempurna, mati husnul khatimah. Selamatlah kita dunia akhirat sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tadi saya mulai berdiri jam 9, sekarang pas jam 10. Saya walaupun nggak nengok jam, tahu saya sudah 1 jam. Dari mana Ustadz bisa tahu? Terasa ada semut yang menjalar dia di kaki. Naik semut itu ke atas.
Kira-kira kalau saya ceramah agak setengah jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku udah mau mati. Insya Allah walaupun 1 jam, inti-intinya semua sudah dapat. Kira-kira selama saya 1 jam bercakap ini, paham tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Soalnya ada di tempat lain pas kutanya, paham? Kiki. Insya Allah paham dan bisa diulang-ulang lagi. Mudah-mudahan selama 1 jam ini saya bercakap, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Lebih baik minta maaf disegati daripada dicari nanti di padang mahsyar. Lebih baik minta maaf disegati daripada dicari nanti di akhirat. Betul? Jangan angku, jangan sombong. Amal kita hilang, sholat kita melayang, zakat kita terbang kalau kita menganiaya tetangga, kawan dan sahabat. Minta maaf. Masalah dia mau memaafkan atau tidak itu urusan dia, yang penting kita minta maaf. Tapi jangan ngomong pula begitu, aku minta maaf ya, masalah kau maafkan itu urusan kau. Jangan gitu. Bilang aku minta maaf sama kau, banyak silap salah. Apa dosa? Aku ganggu bini kau. Jangan. Tadi tunggu sebentar ya, aku ke belakang ya, rupanya dibawanya parang panjang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua silap salah dosa kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak istri keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak keturunan kita soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah dan kita masuk surga bersama Rasulullah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah.